Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jinar Mesauristi, absen 4. Perkenalkan, nama saya Ardian Yoga Prasetyo, absen 6. Perkenalkan, nama saya Aceh Sawayu Berjanca, absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdaniel Malakan, absen 22. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ramdhani, absen 32. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagian-bagian dari CPU. Fungsi utama hard disk adalah menyimpan dan menyediakan akses data untuk sistem operasi dan program. Sering waktu hard disk terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang semakin besar dan meningkatkan efisiensi dalam mentransfer data. Generasi pertama 1950-an sampai 1960-an menggunakan tabung hampa udara dan drum magnetis, kapasitasnya terbatas. Generasi kedua 1960-an sampai 1970-an muncul teknologi disk piringan datar, meningkatkan kapasitas dan kecepatan baca tulis. Generasi ketiga 1980-an disket menjadi umum dan hard disk semakin populer dengan kapasitas yang lebih besar. Generasi keempat 1990-an munculnya teknologi IDE dan SCSI mempercepat transfer data dan meningkatkan kapasitas. Generasi kelima 2000-an sampai sekarang penggunaan SATA, peningkatan kapasitas terus-menerus dan SSD mulai mendominasi untuk kinerja lebih cepat dan efisiensi energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit atau juga bisa disebut dengan prosesor, adalah hardware yang menerima dan melaksanakan perintah dan data dari software komputer. Nah, sejauh ini Intel masih memiliki 14 generasi total prosesor dan AMD sekarang masih memiliki 7 series total prosesor. Nah, untuk prosesor yang kemarin kita lihat itu memiliki generasi 2. Saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras, hardware, pembangun komputer sentral, processing unit CPU, memori, sistem RAM, hingga kartu grafis. Motherboard pertama kali dibuat oleh Steve Jobs dan Wozniak, dua pendiri perusahaan Apple. Fungsi motherboard sebagai pusat pengaturan penghubung dan koordinasi antara semua komponen yang membentuk sistem komputer. Salah satu fungsi RAM adalah sebagai peningkatan kinerja perangkat yang sedang dipakai. Jadi, Anda akan merasa lebih nyaman ketika menggunakan perangkat yang daya muat RAM-nya lebih tinggi. Setiap komputer teknologi pasti selalu memiliki perkembangan seiring berjalannya teknologi. Komputer ini mengalami perkembangan baik bentuk, kapasitas hingga kecepatan. Sampai pada tahun 2007 hingga sekarang muncullah DDR-DRAM. Memori jenis ini memiliki kebutuhan daya yang berkembang sekitar 16% dibandingkan DDR2. Hal ini disebabkan memori jenis ini memiliki teknologi 90 nm sehingga hanya membutuhkan tegangan 1,5 volt saja. Memori ini memiliki kecepatan yang baik dibandingkan memori-memori generasi awal. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyediakan atau memasok daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat dengan cara mengkonversi arus listrik dari sumber AC yang ada di outlet dinding menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh komponen internal komputer. Power supply yang kami amati ini merupakan power supply generasi 2001. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.